Kita hari ini akan belajar matematika dengan materi merubah bilangan desimal ke bentuk pecahan. Kalau kemarin penjumlahan dan pengurangan bilangan desimal, sekarang kita akan merubah bilangan desimal ke bentuk pecahan. Yang harus diperhatikan dalam merubah desimal ke pecahan adalah yang pertama, kita perhatikan jumlah angka di belakang koma. Ada berapa angka di belakang koma? Jika terdapat satu angka di belakang koma, berarti per 10. Di sini ada contohnya 1,5. Lihat 1,5 di belakang koma itu hanya ada satu angka, yaitu hanya 5. Berarti karena dia hanya ada satu angka, berarti artinya 1,5 sama dengan 15 per 10. 15-nya dari angka 1 dan 5 per 10. 10-nya itu karena hanya ada satu angka di belakang koma, jadinya 15 per 10. Jadi pecahan dari desimal 1,5 adalah 15 per 10. Di sini ada contoh lagi 0,3 sama dengan 3 per 10. Jadi nolnya kalau sudah menjadi pecahan, bentuk pecahan, nolnya tidak usah ditulis karena nolnya ada di depan. Jadi kita tidak tulis ya. Jadi 3-nya saja yang ditulis per 10 karena di belakang koma hanya ada satu angka yaitu 3. Ada contoh lagi 12,7 sama dengan 127 per 10. Ingat, kalau di belakang koma itu hanya ada satu angka, berarti artinya mereka per 10. Jadi ditulis bilangannya, ditulis angkanya, lalu komanya menghilang. Next. Jika terdapat dua angka di belakang koma, artinya per 100. Kalau tadi satu angka di belakang koma artinya per 10, kalau terdapat dua angka di belakang koma artinya per 100. Contohnya 1,13. Di belakang koma itu ada dua angka yaitu 1 dan 3. Artinya dia 1,13. Pecahan biasanya adalah 113 per 100. Jadi 113-nya untuk pembilangnya, lalu komanya menghilang per 100. 0,25 artinya 25 per 100. 0 yang di paling depan itu menghilang, diganti menjadi angka 25 saja, lalu per 100. 40,15 sama dengan 4015 per 100. Jadi angkanya itu ditulis kembali yang untuk pembilangnya, lalu komanya menghilang, komanya itu berubah menjadi per 100 karena ini dua angka di belakang koma ya, jadi per 100. Jika terdapat 3 angka di belakang koma berarti per 1000. Contohnya di sini ada 1,235. Kita lihat di belakang koma itu ada 3 angka, 2, 3, dan 5. Berarti artinya per 1000. Kalau kita jadikan pecahan biasa, artinya 1,235 sama dengan 1235 per 1000. Contoh lagi 0,234. Pecahan biasanya adalah 234 per 1000. Nolnya jika ada bentuk desimal 0 di paling depan, kalau dijadikan pecahan biasa itu nolnya menghilang. 25,111 artinya pecahan biasanya 25.111 per 1000. Oke, jadi kalau
di belakang komanya cuma ada satu angka artinya per 10. Kalau ada dua angka di belakang koma artinya per 100. Kalau ada 3 angka di belakang koma artinya per 1000. Jika terdapat 4 angka di belakang koma artinya per 10.000 dan seterusnya. Tinggal kamu tambahkan nolnya. Jadi misal ada di belakang komanya itu ada 5, berarti dia per 100.000. Terus aja ya, berarti tinggal tambahkan nolnya. Jika kamu sudah memperhatikan jumlah angka di belakang koma, sekarang perhatikan angka pembilang dan penyebutnya. Jika pecahan dapat disederhanakan, maka sederhanakan sampai tidak bisa dibagi lagi. Sederhanakan pecahan dengan cara pembagian pembilang dan penyebut dengan angka yang sama. Perhatikan angka pecahan tersebut. Jika genap, maka dapat dibagi angka genap dimulai dengan angka 2, 4, 6, dan seterusnya. Jika angka pecahan ganjil, maka dibagi dengan angka ganjil seperti 3, 5, 7, dan seterusnya. Sini ada contoh nih. Contoh merubah desimal ke bentuk pecahan. 0,8 kita ke pecahan biasa dulu ya. 0,8 artinya itu 8 per 10. Kita lihat 8 per 10 itu bisa disederhanakan atau tidak, bisa dirubah ke bentuk pecahan yang kecil lagi atau tidak. Wah, ternyata bisa. 8 dan 10 itu bilangan genap, berarti dia bisa dibagi 2 dulu. Oke. Kalau 8 dibagi 2, 10 juga harus dibagi 2, nggak boleh berbeda ya. Misal contoh 8 dibagi 2, 10-nya dibagi 5, itu nggak boleh. Dalam pecahan, angka pembagian harus sama. Jika atas dibagi 2, maka bawah juga harus dibagi 2. 8 dibagi 2 sama dengan 4. 10 dibagi 2 sama dengan 5. Setelah dibagi, hasilnya 4 per 5. Kita lihat angka 4 per 5 masih bisa dibagi lagi atau tidak. Atasnya genap 4, bawahnya ganjil 5, dan sudah tidak bisa dibagi lagi. Artinya 0,8 pecahan biasanya adalah 4 per 5. 4 per 5 itu sudah hasilnya. Sudah selesai, karena tidak bisa dibagi lagi. Contoh yang kedua, 1,2. Masih satu angka di belakang koma, artinya masih per 10. 1,2 artinya 12 per 10. Kita lihat masih bisa disederhanakan atau tidak. 12 dan 10 itu masih bilangan genap, berarti masih bisa dibagi juga. Berarti kita bagi 2 ya. 12 bagi 2, 10-nya kita bagi 2 juga. 12 bagi 2 sama dengan 6. 10 dibagi 2 sama dengan 5. Berarti hasil dari pembagian itu adalah 6 per 5. Dari 6 per 5 itu kita perhatikan masih bisa disederhanakan atau tidak. 6 bisa dibagi 2, tapi 5-nya tidak bisa dibagi 2, berarti tidak boleh. 6 bisa dibagi 3, tapi 5 nggak bisa dibagi 3, berarti tidak boleh. Artinya 6 per 5 itu sudah tidak bisa disederhanakan lagi. Berarti 1,2 pecahan biasanya adalah 6 per 5. Tapi pembilangnya lebih besar dari bawah, yaitu 6. Sedangkan penyebutnya itu 5, berarti kita harus rubah ke pecahan campuran. Kemarin sudah kita pelajari, dan ibu harap kalian tidak lupa ya caranya. 6 dibagi 5 itu 1, sisanya masih ada 1, berarti pecahan campuran dari 6 per 5 adalah 1 per 5. Berarti pecahan dari 1,2 adalah 1 per 5.
Jawabannya adalah 1/5. 2,5. Contoh selanjutnya. Masih dengan satu angka di belakang koma. Berarti 2,5 pecahan biasanya adalah 25/10. Kita lihat bisa disederhanakan atau tidak. Dibagi 2 nggak bisa, dibagi 3 nggak bisa, dibagi 4 masih belum bisa, dibagi 5 ternyata bisa. Berarti kita harus sederhanakan dengan dibagi 5. 25 dibagi 5 sama dengan 5. 10 dibagi 5 sama dengan 2. Berarti hasil pembagian itu adalah 5/2. Kita lihat lagi masih bisa dibagi atau tidak. Ternyata tidak bisa. Atasnya ganjil, bawahnya genap. Berarti sudah tidak bisa dibagi lagi. Tapi pembilangnya lebih besar daripada penyebut. Kita harus rubah menjadi kepecahan campuran, Pecahan campuran dari 5/2 adalah 21/2. Jadi bentuk pecahan dari 2,5 adalah 21/2. Contoh selanjutnya di sini yang nomor 1, 0,01. Kita lihat angka di belakang koma itu 2 ya. Sudah 2 nih, 0 dan 1. Berarti mereka ini per 100. Dia ini per 100. Kita lihat di depan angka 1 itu hanya ada 0 dan 0, berarti tidak usah ditulis. Yang ditulis itu hanya 1. Pecahan biasa dari 0,01 adalah 1/100 dan tidak bisa disederhanakan lagi, tidak bisa dibagi lagi. Jadi hasilnya hanya 1/100. 0,45. Pecahannya adalah 45/100. 0 yang paling depan sudah tidak usah ditulis ya, 45-nya saja yang ditulis menjadi pembilang dan penyebutnya 100. Lalu kita lihat masih bisa disederhanakan atau tidak. Dibagi 2 tidak bisa yang 45-nya. Dibagi 3 100-nya tidak bisa. Dibagi 4 45-nya nggak bisa dibagi 4. Kita ke pembagian 5. Ternyata 45 bisa dibagi 5 dan 100 bisa dibagi 5. Berarti dua-duanya kita bagi bilangan 5. 45 dibagi 5 sama dengan 9. 100 dibagi 5 sama dengan 20. Jadi hasil pembagiannya adalah 9/20. Kita lihat pecahan 9/20 itu masih bisa dibagi atau tidak. Ternyata tidak bisa dibagi. 9-nya sudah ganjil dan penyebutnya itu 20, angka genap, ganjil genap, berarti tidak bisa dibagi lagi. Berarti hasilnya adalah 9/20. Pecahan dari 0,45 adalah 9/20. Contoh selanjutnya 1,28. Masih dengan dua angka di belakang koma, 28. Berarti ini per 100. 128/100. Kita akan sederhanakan. 128 angka genap. 100 itu angka genap, berarti bisa kita mulai dengan dibagi 2. 128 dibagi 2 adalah 64. 100 dibagi 2 50. Hasil pembagian yang pertama adalah 64/50. Kita lihat lagi, 64/50 itu masih bisa dibagi atau tidak. Ternyata bisa. Mereka itu sama-sama bilangan genap dan masih bisa dibagi. Berarti kita bagi dengan
angka 2 lagi. 64 dibagi 2 sama dengan 32. 50 dibagi 2 sama dengan 25. Berarti hasil dari pembagian yang kedua adalah 32 per 25. Kita lihat lagi nih sekarang 32 per 25 itu masih bisa disederhanakan atau tidak. 32 itu angka genap, sedangkan yang 25 itu angka ganjil. Berarti sudah tidak bisa disederhanakan, tidak bisa dibagi. Tetapi pembilangnya lebih besar daripada penyebutnya, 32 di atas, 25 di bawah. Berarti harus dijadikan pecahan campuran. Tinggal kamu bagi 32 dibagi 25. Hanya sekali pembagian, oke? Pecahan campuran dari 32 per 25 adalah 18 per 25. Jadi pecahan dari desimal 1,28 adalah 18 per 25. Jadi untuk merubah desimal ke pecahan itu harus kamu lihat angka-angkanya ya. Jika kamu bisa disederhanakan, dibagi, maka harus dibagi sampai tidak bisa dibagi. Dan itulah hasilnya. Terima kasih atas perhatian dari kalian yang telah mendengarkan penjelasan dari Ibu. Semoga video ini bermanfaat untuk kalian.